Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada hari ini saya akan mengajar tentang mata pelajaran fikih yang berjudul ibadah dan karakteristiknya. Ibadah dan karakteristiknya ini terbagi menjadi dua, yaitu macam-macam ibadah dan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya. Yang kedua, siswa nantinya dapat mempraktikkan ibadah secara baik dan benar. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih. Adapun sumber belajar, yaitu dari buku Siswa Fikih Madrasah Aliyah kelas 10 dan Al-Quran dan Hadis. Pertama, kita akan membahas tentang macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yakni ibadah khasah ataupun khusus, atau disebut juga dengan mahdah, adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah, yaitu ibadah umum, atau disebut juga dengan gairuh mahdah, adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail. Islam hanya memberi perintah dan anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, dan tolong-menolong. Selanjutnya, ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi dalam 3 bentuk, yakni sebagai berikut. Ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ruhaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniah dan harta, misalnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah haji. Ditinjau dari segi kepentingannya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan fardi atau perorangan seperti sholat. Yang kedua, kepentingan itijima atau masyarakat seperti zakat dan haji. Ditinjau dari segi bentuknya, ibadah ada 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran.
Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, itikaf, dan ikhram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh. Adapun prinsip yang pertama yaitu niat beribadah hanya kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa beribadah semata-mata haruslah bersih. Apabila sedikit saja ada niatan beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi karena sesuatu yang lain seperti ria atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Di dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya, yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sesungguhnya salat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Yang kelima, yaitu keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 57 yang artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Yang keenam, yaitu beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat. Artinya, proporsional tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan. Sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat
Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak tablik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tolong mikrofonnya dihidupkan. Halo. Ada yang ditanyakan? Kalau bisa masih teman-temannya yang lain berdemonstrasi, kira-kira bagaimana siswa kelas apa? Kelas ini siswa kelas berapa sasarannya, Miftah Rizka? Kelas 10, Bu. Kelas 10 berarti kelas 1 ya? Iya, Bu. Oke, coba kelas 1 bagaimana cara materi itu. Jadi yang lain itu pernah jadi siswa gitu. Coba silakan. Anak sekalian, ada yang ditanyakan? Tolong mikrofonnya diaktifkan kalau saya lagi bertanya. Darus, Sami, Fitri Widyaningsih. Baik, Bu. Mikrofonnya diaktifkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu, Bu, apakah dia memiliki waktu yang maksudnya dilarang, Bu, gitu kan? Kita kan selama ini taunya ibadah itu wajib, sunnah. Apakah ada ibadah ini dia dilarang jika dilihat dari faktor mungkin dari waktunya atau dari tempatnya gitu, Bu? Boleh penjelasannya, Bu? Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lainnya? Maksudnya gimana tadi? Saya cukup itu aja, Bu. Oh ya, maaf. Yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa. Yang pertanyaannya tadi, ibadah itu memiliki waktu yang dilarang seperti dari faktor waktunya ya tadi? Ya, Bu, dari berbagai macam lah, Bu, aspek entah waktu, entah itu tempatnya mungkin. Nah, tadi kan saya ada jelaskan di prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang nomor 4, tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Mana tadi? Di poin yang keempat bahwa dibilang prinsip dalam ibadah itu yaitu ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Nah, di situ juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi
ibadah itu dilaksanakan sesuai waktunya, gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya. Berarti kita nggak boleh lah, Bu, ya, misalnya sholat subuhnya jam 7 pagi gitu nggak boleh, Bu, ya. Ya. Baik, Bu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Darusami, Isna, Yuli, Fitri. Halo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang akan bertanya sama kalian. Bu, Ngeri gurunya. Ibu, Ya. tadi yang ditanyakan teman saya Rifai tadi, Bu, tentang sholat subuh, apakah boleh jam 7 itu, Bu? Saya masih kurang paham, Bu. Apakah betul tidak boleh? Gimana nanti kalau misalkan gimana nanti kalau misalkan kita bangun jam 7 tanpa disengaja, itu gimana, Bu? Oh, kalau ketiduran lebih baik langsung sholat subuh daripada ditinggalkan. Oh, kalau ketiduran nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu, ya. Kalau untuk pertanyaan itu ditunda dulu ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Isna, Fitri, Yuli. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Macam-macam ibadah tadi secara garis besar ada berapa tadi? Darus? Mati kita. Ya, Bu. Berapa tadi macam-macam ibadah secara garis besar? Bu, boleh slide-nya diputar lagi, Bu? Kamu tidak menyimak saya ya? Tak mencatat tadi, Bu. Silakan. Ada dua berarti, Bu. Ada dua. Yang pertama ibadah tahajud khusus. Kemudian yang kedua ibadah ammah umum atau ghairu mahdah. Contohnya? Contohnya yang pertama itu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian untuk yang kedua ibadah ammah. Contohnya yaitu menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, dan tolong menolong. Begitu, Bu. Oke. Yang lain? Yang ceweknya mana nih suaranya? Isna, Fitri, Yuli. Secara garis besar, tadi ibadat ada apa aja? Ibadah umum dan ibadah khusus, Bu. Contohnya? Ibadah umumnya seperti zakat. Ibadah khususnya ibadah khususnya seperti sholat, zakat, puasa. Ibadah umumnya seperti mencari nafkah, bertetangga, tolong menolong. Oke. Ibadah dari segi pelaksanaannya ada berapa? Yang lain jawab Isna, Yuli. Ada 3, Bu. Apa aja? Ada ibadah ruhaniyah dan maliyah, ada ibadah jasmaniyah, dan ada ibadah jasmaniyah ruhaniyah, Bu. Oke. Dari segi kepentingannya terbagi menjadi berapa? Bagi dua, Bu. Apa itu? Pertama kepentingan fardi, perorangan seperti sholat. Kemudian yang kedua kepentingan istima.
masyarakat seperti zakat dan haji. Ijtimai. Oke. Dari segi bentuknya, apa aja tadi? Banyak Bu, 5 kalau nggak salah Bu. Coba jelaskan. Ibadah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan, dalam pekerjaan, kemudian tata cara pelaksanaan, sama menggugurkan hak Bu. Oke. Prinsip-prinsip ibadah tadi ada berapa? Ada berapa tadi? 5 Ayo. juga Bu ya? 5 Ada juga berapa? kan Bu? Enggak. Ada berapa tadi? Oh 4 Bu. Salah. Hah? 6, Bu. Salah. Siapa? 7, siapa bilang 7? 7, Bu. Ya, betul 7. Apa-apa aja tadi? Nggak ingat, Bu. Yang ingat cuma 2, Bu. Apa itu? Sebutkan. Yang ke-6, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ke-7-nya, ibadah tidaklah Ini Wirda, coba Wirda wajah aslinya keluar, jangan foto lah. Fitri Widianingsih. Oh ya kamera Nah, mah. ya, wajah, mohon wajah asli ya, jangan, ini Rifai Huta Barat juga nih. Ya lupa Bu, maaf Bu. Aduh. Ya, lanjut. Ayo dilanjut. Tadi ada apa aja ibadah? Prinsip-prinsip ibadah? nggak ingat, Bu. Ingatnya cuma 7. Tapi nggak ingat poin-poinnya. Yang ingat. Yang ingat aja. Ayo. Yang lain. Tadi Bu ada prinsip waktu tadi Bu, waktu. Terus? Orangnya namanya langsung direspon nih. Itu bukannya pengajaran ini. Terus yang lain ada berapa? Ilmunya. Kalau gitu, ini tak tahu belum. Yang lain jawab. Ada prinsip itu apa-apa saja tadi? Begitu. Nah itu Bu, ada niat, ada ibadah yang tulus kepada Allah. Terus? Keharusan menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Terus? Ibadah itu memiliki batas dan kadar waktu yang tidak dilampaui. Selanjutnya? Halo. Selanjutnya? Beribadah dalam keseimbangan dunia akhirat Bu. Yang terakhir? Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan beramal sampai meninggal dunia. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Paham insya Allah Bu. Paham Bu. Yang lain? Insya Allah paham Bu. Oke. Kita pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Bila ada kekurangan Ibu minta maaf.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, dikasih tepuk tangan dulu. Ini yang mau komen Ustadz Soleh dulu atau Ibu dulu nih? Silakan Ibu dulu, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Miftah Rizka. Ya. Jadi sudah ada perkembangan dari praktek yang kemarin dengan praktek yang hari ini ya Ustadz Saleh ya. Iya, Bu, siap. Nah, saya merasa sudah ada perkembangan. Yang pertama untuk Miftah Rizka, secara umum ada peningkatan praktek pembelajaran pada hari ini, yaitu dari dua segi. Segi yang pertama, tiga segi. Yang pertama, PowerPoint sudah agak jelas. Nah, agak jelas ya. Terus yang kedua, kualitas isi semakin nampak. Kualitas isi dari materi pembelajaran sudah agak nampak. Kemudian yang ketiga ada dinamika metode pembelajaran. Ada ceramah, ada tanya jawab, ada kuesioner, dan juga ada dialog antara guru dengan siswa. Itu secara umum bagus. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, makhrajnya masih salah. Ya, mahdoh. Nggak ada mahdah. Tadi itu ya. Masih ngajinya harus diperbaiki itu. Ya, apalagi nanti kalau ngajar pelajaran agama, pelajaran fikih, saya menemukan ya, guru-guru di anak ibu kan juga sekolah di Min ya, Min 3 itu. Sekolah di Min lah. Itu masih banyak gurunya yang masih ya guru fikih ya. Karena memang waktu mungkin kuliahnya yaitu ya kuliah kan tidak bisa banyak, tapi harus ngajinya ya. Ngajinya tuh sampai terus harusnya. Jadi perbaiki ngajinya itu. Kalau perlu 1 hari setengah jam ngaji. Ngajinya jangan diem aja, ngajinya harus ngaji yang di jahar. Ya. Harus dikeraskan ngajinya supaya bisa bagus sekaligus. Nah, terus kalau kita ngaji, jangan kita ngaji aja. Kalau kita ngaji aja nggak pernah dikoreksi. Ngaji itu sekali-kali kita juga simai. Ya batuk. Simai itu maksudnya kita mendengarkan bacaan yang betul. Untuk memperbaiki bacaan kita sendiri. Ini kok gatel. Itu ya. Terus berikutnya, durasi mengajar. Durasi mengajar juga diperhatikan. Biasanya praktek itu durasi mengajarnya berapa menit? Satu mapel berapa waktunya Pak Maksudnya? Kalau dia ini Bu, kalau dia 1 jam itu 45 menit Bu. Berarti setiap pembelajaran kan dia 2 jam, berarti 90 menit. Oke. Jadi ya nanti pada praktek betulnya coba diperhatikan materi kita yang seperti itu, apakah waktunya tidak terlalu kurang, apakah materinya cukup atau materinya kurang. Nah, itu perlu diperhatikan. Supaya kita tahu jangan sampai kehabisan materi gitu loh. Kehabisan materi. Jadi seharusnya materi kita lebih banyak daripada ini
bacaan kita harus lebih banyak daripada waktu yang tersedia, sehingga kita nggak kekurangan materi. Itu yang berikutnya. Terus yang ketiga sebaliknya juga, memodifikasi materi. Tadi di PowerPoint memang sudah agak nampak jelas ya, cuma kreativitas PowerPoint juga belum ini. Mungkin karena sudah banyak gambar-gambarnya yang keren-keren gitu ya. Kalau saya ingin lihat nanti pertemuan berikutnya itu gambarnya itu udah keren-keren, kan ada yang sekarang udah batang ya. Terus PowerPoint sekarang tuh udah ya ada yang gambar 5 apa gitu, coba dimodif kayak gitu. Kalau yang tadi kan masih copy paste masih sedikit kan, cuma ada gambar sedikit aja, tapi belum. Nah tulisannya juga masih kecil-kecil. Nah kalau PowerPoint dia singkat-singkat aja. Jadi yang bahan tadi itu di mana? Di ilmu kita. Jadi ada halaman satu lagi ya, halaman satu lagi untuk bahan kita ngajar. Bahan kita tuh ada satu lagi. Bahkan kalau menurut saya 3 gitu, 3 level bahan. Makanya di pelajaran fikih ibadah kan selalu ibu nyuruh kalian nyari bahan itu. Gunanya itu. Bahan itu harus lebih kaya dengan yang kita presentasikan. Nah, yang kita presentasikan, jadi bahan itu udah kita masukkan ke dalam ilmu kita, ke dalam diri kita. Terus kita bikin lagi ringkasannya. Terus kita bikin lagi PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint-nya itu apa ya? Hanya gambar-gambar itu aja. Nah, kita yang akan menjelaskan lebih banyak. Nah, itu. Jadi tingkatannya mungkin saya paling tidak ada 3 level bahan untuk mengajar supaya menarik. Ya, kemudian dinamika mengajar. Oke, sudah ada tadi. Cuma ini kawannya belum kooperatif menurut saya. Kawan ini belum kooperatif menurut saya lagi. Harusnya kalian ya pertanyaannya pertanyaan anak siswa SMA. Bu, kenapa nggak bisa? Kalau kita ketiduran gimana, Bu? Masa nggak bisa sholat? Nah, pertanyaannya lagi, ya Bu, nanti kodonya bagaimana? Saya pernah dengar loh Bu di pengajian, nah kayak gitu pertanyaan siswa SMA pasti lebih kritis. Nah seorang guru harus lebih kritis lagi jawabannya. Contoh, misalnya gini jawabannya sama gurunya gini, ya kalau dalam hukum fikih kalau ketiduran, nah keluar dalilnya. Jika seorang hamba itu lupa, tidur, ketiduran, kelupaan, maka tidaklah dia menjadi dosa. Nah, itu keluar dalilnya. Terus bertanya, tapi kalau ketiduran tiap hari bagaimana? Itu juga perlu stressing juga sama siswa. Kalau itu mah bukan ketiduran tapi kebiasaan. Nah, itu yang perlu menjadi jadi guru itu harus ilmunya harus lebih 10 kali lipat lebih tinggi daripada yang diajarkan. Nah, itu harus kuat tuh itunya Miftah Rizka ya. Dan yang lain ininya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan muncul. Nah, seorang guru kalau bisa sih, kalau nggak tahu jawabannya gimana pendapat teman-teman yang lain. Nah, itu sambil mikir, sambil nyari bahan. Kalau nggak ketemu jawaban, ya gitu. Ada nggak yang bisa kasih tanggapan sama temennya? Oh Bu, kata guru saya gini, atau kata Ustadz gini, saya pernah dengar. Nah, itu menarik ya, itu menarik. Terus lagi nanti saya mau juga misalnya ada contoh-contoh kalau misalnya tadi ada ayat, saya perhatikan tadi si Rizka. Dalilnya iya karena budu iya karena nasta'in. Ini sengaja dalilnya diambil yang pendek atau gimana? Emang itu dalilnya di buku atau gimana? Dari bukunya emang gitu, Bu. Oh, emang itu bukunya. Ya, mungkin ya kekurangan juga lah itu diambil dari surah Al-Fatihah. Ayat 5 ya, iya karena budu iya karena nasta'in. Sebenarnya dalil yang lebih cocok itu dengan topik atasnya itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalil iya karena abudu itu sebenarnya dalil untuk menunjukkan bahwa
Allah itu tempat meminta. Tapi kan di situ ada mungkin ya yang lebih tepat ya. Tempat meminta, iya karena butuh penyembah kepada Allah. Tapi karena kan di situ ada tadi pertanyaannya karena apa? Karena Allah kan ya. Ibadah karena Allah di situ tadi materinya. Iya kan? Ya, Iya Bu. materinya tadi. Sebenarnya dalil yang lebih tepat kalau mau ditambahkan dalilnya ada apa? Makanya di situ wajah tuh wajhiya lilladzi. Nah, cara yang lebih kalau anak siswa supaya mengingatkan pembelajaran itu bisa di combine. Ayo sekarang dari ayat ini siapa yang menghafal bacaannya kan bisa gitu. Wajjahtu wajhiya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu tambah. Nah, terus lagi untuk biar bagus juga pembelajaran itu, mungkin ada kreativitas karena ini masalah fikih. Mungkin bisa dikasih gambar-gambar orang sholat, ya karena bicara tentang ibadah, gambar-gambar sholat, ya, gambar apa lagi yang bisa menunjukkan itu. Nah, terakhir tanggapan Ibu untuk Miftah Rizka dan semua yang lain, semua materi bukan sudah bikinkan kalian aplikasi PPL Man 1 Modo. Mungkin Ustaz Soleh belum masuk ya ke dalamnya ya? Belum tahu, belum masuk ya. Ya, nanti tolong masuk juga ke situ supaya bisa melihat. Nah, saya ingin karena supaya terdokumentasikan. Jadi maksud saya gini, misalnya kan materinya topiknya yang minggu ini tentang apa katanya? Tentang fikih dan karakteristiknya, ya kan? Ya. Jadi masing-masing itu ngirimkan materi ini Miftah Rizka itu. Jadi nampak terdokumentasi dengan baik di situ nanti. 5 step dari ini, setiap dari mahasiswa ini terdokumentasi di PPL itu. Sama juga RPS-nya tadi Ibu buka di Edmodo, Ibu cek nih. Ibu bisa langsung ngecek di sini. Belum ada yang buka, baru itu aja. Tapi sudah tahu kan itunya kode kelasnya? Belum? Kode kelasnya udah tahu belum? Udah masuk kok. Udah masuk PPL Man 1. Iya, tapi belum ada satupun yang invite. Nanti jadi gini, nanti instruksi Ibu akan instruksikan di situ. Yang pertama, instruksi pertama adalah kirimkan RPS ke sini. Nah, ngirimnya jangan di lamannya. Di dalamnya itu kan ada tuh tugas kamu. Terus masukkan ke dalam tugasnya, bukan di laman itu. Susah nanti kita. Ya, nanti Pak Ahmad Soleh juga bisa ngecek di situ. Instruksinya Ibu di situ tuh kirimkan ini. Nah, nanti di pertanggungjawaban kita juga gampang Pak Ahmad Soleh. Nah, nih apanya? Nih itunya apa namanya? RPS-nya semua. Masukkan situ RPS. Nanti Ibu kasih instruksi pertama, kirimkan RPS Ananda. Instruksi kedua ya RPS-nya. Instruksi kedua, masukkan rekaman video pembelajaran topik fikih dan itu. Gitu masuk semua di situ. Nah, untuk video itu biasanya kirimkan linknya, link rekaman videonya sehingga bisa kita cek dan kita dokumentasikan di Modo. Ya. Sebenarnya bagus juga Classroom juga bisa, tapi nggak tahu lah Edmodo ini kayaknya agak nggak bisa dipakai. Saya rasa itu dulu Ustadz Ahmad Soleh untuk komentar Ibu terkait pembelajaran hari ini, Miftah Rizka. Terima kasih, ada peningkatan, bagus. Nanti untuk berikutnya lagan lagi. Dan ternyata jadi guru itu harus punya banyak ilmu. Ya, harus punya banyak ilmu. Terus juga kita harus punya kualitas suara nih. Suara nih. Jadi jangan kita bicara nada tinggi terus enggak. Tapi juga jangan nada rendah terus. Nanti kalau nadanya rendah terus ngajar, apalagi siswa SMA, kamu ngajar dia ngomong di belakang, ya kan? Jadi katanya wah galak Itu ibunya. namanya Kadang-kadang. gaya berkomunikasi. Kenapa? Ya, kenapa? Itu namanya gaya berkomunikasi kita dengan murid ya. Ya.
Jadi gaya komunikasi itu harus diciptakan. Sama siswa yang suka ngeyel tuh memang harus diajak bicara dia. Tidak diajak bicara ya dia ini. Jadi memang itu sudah ini kondisinya seperti itu, Bu. Lapangan memang seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin ini Bu, apa Bu, untuk ini kan jadwalnya hari ini 2 orang nih, Darus Sami dan Miftah. Bagaimana? Darus dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Ibu lanjutkan aja, karena kadang-kadang saya nanti sibuk, susah kan. Harus dilanjutkan supaya yang lain kan udah selesai tuh semua kelompoknya 1 minggu. Nah, kita nih masih banyak nih, baru 3. Agak terlambat kita. Ya, silakan Darus Sami lanjut. Terus kawan kita ini untuk ini Bu, siapa si Fitri Widya, ini mohon untuk mengaktifkan videonya. Jadi kita serempak gitu ya. Dia tidak mau nih kayaknya. Ya si Fitri, Fitri Widiani sih ini namanya nanti nggak hadir dia. Oh, ya, oke. Apa lah wajah belum hadir nggak apa-apa. Mohon sekali lagi untuk terus mengaktifkan videonya. Ini bukan dari kita, tapi instruksi dari panitia dan itu harus harus sebagai bukti kehadiran kita. Iya. Terus ini adalah ini kan coba dibaca buku panduannya dari sekarang nih. Buku panduan PPL-nya. Ya, nih lihat nih ya, nih Ustadz Soleh. Baik. Ini buku panduan PPL. Ibu selalu kalau hal-hal begitu tuh ya membaca prosedurnya, temanya sudah, sasarannya. Ini kan kemampuan menyusun RPP, kemampuan menyusun bahan ajar, kemampuan menggunakan e-learning, kemampuan mengelola kelas daring, kemampuan menggunakan YouTube. Nah, kita belum sampai ke YouTube lagi, Ustadz. Tapi ini kayaknya kawan-kawan sudah punya link YouTube semua kan? Si Rifai kemarin sudah direkam. Nah, tolong kirimkan YouTube-nya dan direkam supaya ada dokumentasi. Ya. Halo Rifai, sudah dimasukkan linknya ke YouTube rekaman kemarin? Video saya belum saya upload lagi, Ustadz. Silakan diupload, nanti yang si Rizka juga diupload, jadi nanti dikirimkan di grup itu sebagai laporan ibu pembimbing gitu ya. Berarti nanti cuman saya sama Miftah aja gitu yang ngirim atau sama Darus bertiga, Ustaz? Iya, yang sudah saja, yang lain nanti segera di ini. Baik, ya untuk mengingat waktu silakan kepada saudara Darus ya untuk melanjutkan presentasi hari ini, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Si Isna atau Miftah untuk apa? Tempe mereka misah. Sudah. Sudah. Ya. Tunggu bentar ya. Loading.